Anda kembali di Ainis Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sidang pra-peradilan sejumlah aktivis yang menjadi tersangka penghasutan demonstrasi rusuh Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Protes terjadi karena majelis hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan aktivis. Ketegangan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang pra-peradilan aktivis mahasiswa Harik Anhar. Peristiwa ini terjadi setelah Hakim Tunggal Sulistianto Rohmat menolak 2 gugatan pra-peradilan yang diajukan Harik. Sejumlah pengunjung sidang yang tak terima dengan putusan itu protes di ruang sidang. Kita sudah mendengar putusan Hakim Tunggal pra-peradilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Situasi juga memanas saat pengunjung membentangkan poster tuntutan pembebasan Harik dan aktivis lainnya. Mereka menolak keluar sehingga memaksa petugas keamanan menghalau mereka keluar ruang sidang. Sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang NTT beragenda mendengarkan keterangan terdakwa serta 6 saksi. Terdakwa Leto Ahmad Faisal didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya korban hingga meninggal dunia. Bosong bunuh anak bosong harus pecah. Bosong pecah. Harus hati iblis. Bosong harus pecah. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Leto Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainis melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim membantah grup WhatsApp Mas Menteri digunakan untuk proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook. Namun hal ini bertolak belakang dengan Kejagung yang menyebut grup tersebut dibuat sebelum Nadiem menjadi menteri. Nadiem Makarim yang kini berstatus tersangka korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook membantah grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sengaja dibentuk untuk atur proyek tersebut. Melalui kuasa hukum, Nadiem menjelaskan grup WhatsApp tersebut dibentuk untuk menjalankan program menteri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bukan untuk memuluskan proyek pengadaan barang. Minta beliau untuk menjadi menteri pada waktu itu. Nah, atas dasar itulah maka Pak Nadiem mengumpulkan ya orang-orang yang expert di bidang itu ya untuk ini sekedar untuk
mempersiapkan atau membuat gagasan serta hal yang terkait dengan arahan Pak Jokowi itu, ya, terutama dalam konsep Nawacita, kemudian program RPJM 2000. Keterangan pengacara Nadiem ini bertolak belakang dengan temuan Kejaksaan Agung yang sebut grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sudah dibentuk sejak tahun 2019 oleh Juristan, Nadiem Makarim, dan Fiona Handayani untuk membahas rencana program digitalisasi pendidikan. Bahkan sebelum Nadiem resmi diangkat jadi menteri oleh Joko Widodo. Sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dengan terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 3 orang saksi termasuk mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. JPU menanyakan terkait regulasi kerjasama penyewaan tangki BBM milik PT OTM. Di hadapan majelis hakim, Karen menjelaskan jika penyewaan tangki BBM milik PT Tangki Merak atau OTM dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan stok nasional. Pemerintah meminta Pertamina menambah stok nasional dari 18 hari menjadi 30 hari sehingga menimbulkan anggaran besar. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza menegaskan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi amanat Undang-Undang Migas dengan tujuan meningkatkan cadangan energi nasional. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan 2 terdakwa lainnya menyebabkan kerugian negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tidak ada satupun saksi yang menyebut keterlibatan dan peran 3 orang terdakwa klien kami. Baik peran dan keterlibatan dari Pak Keri, dari Pak Dimas, dan dari Pak Gadik. Ada nggak keterlibatannya? Ada nggak berbuat salah? Ada nggak dia berbuat yang melanggar hukum? Nggak ada saksi yang menerangkan. KPK akhirnya memulai tahap penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah memasuki tahapan penyelidikan. KPK mengaku hingga kini belum bisa memberikan rincian walaupun penyelidikan sudah dimulai sejak awal tahun. KPK juga meminta masyarakat yang memiliki informasi atau data terkait WUSH bisa menyampaikan kepada KPK. Isu dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga 3 kali lipat. Isu kian memanas saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk menyelesaikan utang proyek warisan Joko Widodo itu. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres. Dalam proses penyelidikan secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat WUSH yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial.
Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.